Video ini berisi rangkuman materi pelajaran PPKN untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab 2, norma dan keadilan. Bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab 6, daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat, sedangkan Wakil Ketuanya Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI disebut juga dengan nama Gokurichu Junbi Linkai. Sebelum BPUPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisir pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang
yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Bab 2. Norma dan keadilan. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan, dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada hakikatnya, norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal adanya berbagai macam norma, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma hukum. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sistem pengendalian sosial, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, maka norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Bab 3. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPU PKI. Terdapat 4 perubahan yang telah disepakati, yaitu A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Di sekolah,
diatur dengan tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental, karena merupakan sumber legitimasi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih, serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Terdapat dua paham utama yang dimiliki para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan negara berdasarkan pada agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bab 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya serta berbagai keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain lewat dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, ras, dan agama, namun merupakan satu kesatuan. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam,
Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Bab 5. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari Nusantara. Bersamaan mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama dalam mengusir penjajah, di mana kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan. Bentuk kerjasama nampak dalam bidang sosial politik, ekonomi, keagamaan, dan pertahanan, serta kehidupan umat beragama. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, diantaranya sebagai berikut. A. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. C. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. D. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. E. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Manusia secara kodrat selalu bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama antara anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bab 6. Daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan tanpa pamrih membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI dengan bentuk Negara Kesatuan. B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan kesepakatan bentuk Negara Kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain menyatu menjadi satu kesatuan negara. Tekad bentuk Negara Kesatuan harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk pelajar dan generasi muda Indonesia. C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia, sehingga sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat.
Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.